Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1221. Charlie mengingat momen berkenalan dengan Jasmine. Dia menganggap pertemuan itu luar biasa. Jika saat itu tidak pergi ke Vintage Deluxe bersama ayah mertuanya, dia tidak akan mendapatkan buku apokaliptik. Jika tidak ada buku apokaliptik, maka dia adalah Tuan Wade, bukan Master Wade. Sebaliknya, dia masih lebih suka gelar Master Wade, karena gelar itu dia dapatkan dengan kekuatannya sendiri. Adapun Tuan Muda Wade, tidak mewakili kemampuannya sendiri. Itu kemampuan keluarga, jadi dia pikir ini adalah takdir. Dia bisa memiliki hubungan dengan Jasmine, dan memiliki hubungan dengan buku apokaliptik. Jadi dia berkata kepada Jasmine dengan wajah serius. Orang-orang mengatakan bahwa berkenalan adalah takdir. Faktanya, banyak hal yang sudah ditentukan. Jasmine tersipu dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Wade, maksudmu kita berdua ditakdirkan untuk memiliki takdir, kan? Ya. Charlie tersenyum dan berkata, dibutuhkan 10 tahun untuk bisa menaiki perahu yang sama. Menaiki perahu yang sama hanyalah takdir kenalan. Dari kenalan menjadi teman, butuh 2 atau 300 tahun nasib, kan? Jasmine mengangguk ringan dan berkata dengan lembut, Tuan Wade, kata-katamu selalu sangat misterius. Apakah orang-orang sepertimu sangat percaya pada takdir dan nasib? Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak percaya sebelumnya, tetapi setelah menemukan sesuatu, saya perlahan mulai mempercayai takdir. Setelah mengatakan itu, Charlie mengangkat tangannya. Lebih baik tidak membicarakan ini. Ini terlalu berat. Kita bahas dirimu saja. Kamu sekarang menjadi kepala keluarga Moore. Apa rencanamu selanjutnya? Jasmine berkata dengan serius. Banyak orang yang masih belum yakin dengan saya menjadi kepala keluarga. Saya butuh waktu untuk mengkonsolidasikan posisi saya sebagai kepala keluarga. Saya harus benar-benar memimpin keluarga. Charlie sedikit mengangguk dan berkata dengan serius. Idemu benar. Kebanyakan orang hanya memikirkan bagaimana menghasilkan lebih banyak uang. Setelah itu, Charlie berkata lagi. Sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk berkembangnya keluarga Moore. Keluarga Webb jelas sedang bernafas. Status keluarga pertama di wilayah selatan sedang kosong. Saya sekarang pikir adalah kesempatan yang bagus bagi keluarga Moore untuk bangkit. Jasmine berkata, saya ingin keluar dan berlari lebih banyak selama waktu ini. Untuk melihat apakah saya dapat memperluas bisnis keluarga Moore. Yang terbaik adalah mencari beberapa mitra baru. Charlie bertanya, tapi bantuan saya, jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu bisa mengutarakan. Jasmine buru-buru berkata, Tuan Wade, Anda telah banyak membantu saya. Saya tidak dapat meminta Anda membantu saya lagi. Sebaliknya, jika Anda ingin saya membantu, silakan katana saja. Saya benar-benar berharap bisa membalas kebaikanmu. Charlie tersenyum dan berkata, kamu tidak harus selalu berbicara tentang membalas dendam padaku. Jika saya membutuhkan bantuan kamu di masa depan, saya pasti tidak akan basa-basi. Jasmine mengangguk ringan dan berkata, oke, Tuan Wade, saya tahu. Charlie bersenandung, Jasmine, setelah kamu kembali, berikan saja pil peremajaan itu kepada kakekmu. Dia akan sangat bahagia. Jasmine buru-buru berkata, saya mengerti. Charlie sedikit tersenyum, melihat waktu dan berkata, oke, sudah larut, ayo pergi. Saya percaya Tuan Moore pasti sedang menunggu kamu sekarang. Jasmine sangat enggan untuk pulang. Dia tidak pernah memiliki kesempatan berduaan dengan Charlie, terutama di salah satu tempat favoritnya saat dia masih kecil. Pada saat ini, betapa dia ingin mengambil inisiatif untuk memegang tangan Charlie dan mengungkapkan isi hatinya. Tetapi ketika dia mengira Charlie adalah pria yang sudah menikah, dia menekan dorongan hatinya tersebut. Jadi dia hanya bisa berkata dengan lembut, oke Tuan Wade, ayo kembali. Ketika keduanya kembali ke tangga batu yang mereka turuni, jantung Jasmine berdebar lagi. Dia bertanya-tanya apakah Charlie akan memegang tangannya. Dia sangat menikmati perasaan tersentuh olehnya. Bab 1222.
Charlie dapat membuat dirinya merasa benar-benar bahagia. Karena tangga batunya sangat curam, Charlie tidak terlalu khawatir. Dia langsung mengulurkan tangannya dan berkata, "Ayo, aku membimbingmu ke atas." Hati Jasmine dipenuhi dengan rasa malu dan kegembiraan seorang wanita kecil. Dia dengan senang hati mengulurkan tangan dan membiarkan Charlie memegang tangannya. Dan dia sendiri mengikuti Charlie dengan patuh dan berjalan memilih demi memilih. Kembali ke mobil. Wajah cantik Jasmine masih merah. Karena kegugupan dan rasa malunya, detak jantungnya jauh lebih cepat dari biasanya. Dia menyalakan mobil dengan panik, dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya antar kamu pulang sekarang." Charlie mengangguk, dan Jasmine mengendarai mobil kembali ke jalan utama. Mobil mengerahkan sungai Yangtze dan sampai di gerbang elit Thompson Villa. Setelah mobil berhenti, Charlie berkata kepada Jasmine, "Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang." Jasmine buru-buru berkata, "Sama-sama, Tuan Wade." Charlie berpesan, "Hati-hati saat kembali." "Baiklah." Jasmine mengangguk dengan enggan, melihat Charlie akan membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Hatinya tergerak, dan dia segera berkata, "Tuan Wade, tunggu sebentar." Charlie menahan tangannya yang akan membuka pintu dan bertanya, "Ada apa?" Jasmine berkata dengan malu-malu, "Aku punya hadiah yang ingin kuberikan padamu." Charlie tersenyum dan berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Mengapa kamu menyiapkan hadiah untukku?" Jasmine berkata dengan sedikit memutar, "Ini hadiah yang agak istimewa. Sebenarnya, saya selalu ingin memberikannya, tetapi belum ada kesempatan." Charlie mengangguk dan tersenyum. "Oke, kalau begitu aku akan berterima kasih dulu." Jasmine berkata dengan malu-malu, "Oke, ini kejutan. Kamu bisa tutup matamu dulu, Tuan Wade." "Oke." Charlie tidak terlalu menyarankan. Dia berpendapat ini hanyalah ritual yang terasa unik bagi perempuan. Jadi dia menutup matanya. Setelah beberapa saat, Charlie tiba-tiba merasa ada sepasang bibir lembut yang benar-benar tenang menyentuh bibir. Bibirnya tidak hanya lembut, tetapi juga memiliki sedikit rasa manis. Setelah menciumnya, dia tidak langsung mengelak, tapi membiarkannya terus menempel di tepi seperti ini. Charlie terkejut, membuka matanya tanpa sadar, dan melihat mata indah Jasmine sangat dekat. Dia benar-benar tidak menyangka Jasmine akan menciumnya. Pada saat ini, dia secara alami ingin menghindar, atau dengan lembut mendorong Jasmine menjauh. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada perasaan bingung dan tidak ada yang tak tertandingi. Kebingungan dan keberlangsungan ini membuatnya tidak bereaksi untuk sementara waktu. Ciuman aktif Jasmine berlangsung 1 menit penuh. Bab 1223. Tidak ada dalam pemikiran Charlie bahwa Jasmine akan berinisiatif menciumnya. Sejujurnya, meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga Wade dan Master Wade yang dikagumi oleh semua orang di Aurus Hill, dia benar-benar tidak memiliki pengalaman dengan wanita. Sebelum kontak terdekat dengan seorang wanita adalah mencium ringan dengan istrinya Claire. Namun, menciumnya tidak lebih dari rasa yang dangkal. Sebaliknya, ciuman Jasmine terasa lebih nyata dan memberikan sensasi kelembutan di dalamnya. Charlie juga sedikit bingung tiba-tiba. Sangat bingung sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Posisi Jasmine melintasi konsol tengah mobil untuk mencium Charlie. Setelah 1 menit, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia kembali duduk di kursinya dengan wajah memerah. Pada saat ini, wajah cantik Jasmine cukup merah. Bahkan akar telinga yang tersembunyi di dalam sutra biru semuanya berwarna merah. Jasmine tidak berani menatap Charlie. Dia hanya menatap ke arah kemudi. Gugup tidak tahu harus berbuat apa. Dan Charlie juga gugup. Ada keheningan yang canggung untuk sementara waktu. Jasmine yang memecah keheningan terlebih dahulu. Dia berbisik kepada Charlie. "Tuan Wade, aku terlalu bersemangat. Maafkan jika menimbulkan." Charlie batuk 2 kali. Dan berkata dengan malu, "Ini, Jasmine, aku." Berbicara tentang ini, Charlie jelas ragu-ragu. Dia tidak ingin menyakiti Jasmine. Yah, dan dia tidak tega menyakitinya. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Jasmine, aku sudah menikah. Kamu tahu." Jasmine mengangguk berulang kali dan berbisik, "Saya telah mendengar dirimu dan istrimu."
Dia mengumpulkan keberanian untuk melihat Charlie dan berkata dengan sangat serius, "Tuan Wade, saya sangat menyukaimu, dan juga dengan tulus ingin bersamamu. Saya tahu Tuan Wade sudah menikah. Saya tidak bermoral melakukan ini, tapi saya merasa setiap orang berhak mengejar cintanya. Saya pun menginginkan itu." Charlie berkata dengan emosi, "Kamu gadis yang baik, tapi aku orang yang sudah menikah." Jasmine berkata dengan keras kepala, "Tuan Wade, saya mendengar bahwa Anda dan istri Anda telah menikah selama lebih dari 3 tahun dan kalian belum berhubungan intim. Pernikahan Anda dan istri Anda diatur oleh kakek istri Anda. Saya tidak mengerti, mengapa Anda ingin mempertahankan pernikahan yang tidak sempurna selama lebih dari 3 tahun. Saat dia berbicara, dia secara bertahap menjadi sedikit bersemangat, dan berkata dengan mata merah, "Saya merasa sedih, Tuan Wade. Semua orang di Aurus Hill menghormatimu sebagai naga sejati di dunia, karena semua orang tahu kamu memiliki kekuatan luar biasa. Jauh melebihi orang-orang biasa di Aurus Hill. Tapi saya tidak mengerti. Anda memiliki keterampilan seperti itu. Mengapa kamu harus tinggal bersama keluarga Wilson dan menjadi suami istri yang belum sempurna?" Charlie tersenyum pahit dan berkata, "Claire, baiklah padaku. Aku tidak bisa meninggalkannya hanya karena aku memiliki beberapa kemampuan." Jasmine mendengarnya. Mata merahnya menangis. Dia berkata, "Apa yang bisa istrimu berikan? Aku percaya bisa memberikannya padamu. Apa yang istrimu tidak bisa berikan padamu, aku bisa berikan." Bab 1224. Jasmine menolehkan wajahnya menatap Charlie dengan serius. Dia berkata sambil menangis dengan penuh emosi, "Tuan Wade, jika Anda dapat menerima saya bersedia menyerahkan diri saya dan seluruh keluarga Moore. Jika Anda menjadi bagian keluarga Moore, Anda akan menjadi kepala keluarga Moore. Saya tidak menginginkan hal lain dalam hidup saya. Saya hanya ingin kekasih menjadi Anda dan melayani Anda. Jika Anda ingin pergi, saya rela menyerahkan seluruh keluarga Moore dan menemani Anda pergi. Jika Anda menginginkan anak, saya akan memberi Anda banyak anak. Selama Anda bahagia, saya akan melakukan apa saja." Charlie terpesona. Dari sudut pandang manapun, Jasmine adalah satu kecantikan dalam sejuta. Dia tidak hanya terlihat luar biasa, tetapi juga memiliki kepribadian yang sangat menyenangkan. Dia berpendidikan bangsawan tingkat tinggi sejak kecil, dan kemampuannya juga luar biasa. Dapat dikatakan dia adalah model teladan di antara wanita kaya. Bahkan keluarga besar di Eastcliff mungkin tidak dapat mendidik gadis-gadis mereka menjadi luar biasa seperti itu. Oleh karena itu, merupakan berkah ada seorang gadis yang luar biasa yang jatuh cinta pada dirinya sendiri. Tetapi sangat memalukan dia sudah menikah. Perasaannya terhadap Claire masih sangat dalam. Sama sekali tidak mungkin meninggalkan Claire seperti ini. Namun, melihat Jasmine menangis, dia tidak tahan. Dia tidak ingin melihat Claire terluka, tapi dia juga tidak ingin melihat Jasmine terluka. Untuk sementara waktu, dia benar-benar terjebak dalam dilema. Jasmine menatap dengan penuh kasih sayang, menantikan jawabannya. Charlie terdiam selama sekitar 2 atau 3 menit, menghela napas, dan berkata, "Jasmine, saya tahu apa yang kamu maksud. Saya sangat berterima kasih, tetapi saya benar-benar tidak punya alasan meninggalkan Claire. Jadi, maafkan saya." Air mata Jasmine baru saja berhenti menetes lagi dari matanya. Mata merah itu menatap Charlie, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Tidak masalah, Tuan Wade. Saya tahu Anda kesulitan menerima saya. Saya bersedia menunggu. Bahkan jika sampai laut kering dan bumi menua, aku rela menunggu selamanya." Charlie menghela nafas. "Mengapa kamu menyia-nyiakan masa mudamu yang hebat hanya untukku? Ada banyak pria yang lebih baik dariku di dunia ini. Jangan mengolok-olok kebahagiaan seumur hidupmu hanya berdasarkan dorongan hatimu." "Tidak," Jasmine berkata dengan tegas. "Ini bukan soal temperamen. Saya pikir tidak ada pria lain yang lebih baik di dunia ini selain Anda, Tuan Wade. Saya selalu sangat keras kepala sejak saya masih kecil. Jika saya menyukai sesuatu atau menyukai seseorang, selama saya menyukainya, itu tidak akan pernah berubah." Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat pergelangan tangan untuk mengungkapkan gelang tua yang ditinggalkan ibunya, dan berkata dengan serius, "Sama seperti gelang ini."
Gelang lain di rumah lebih bagus, lebih mewah, dan lebih berharga. Saya tidak tahu ada berapa banyak gelang-gelang itu, tapi saya tidak suka satu kata pun. Saya hanya menyukai yang saya kenakan ini. Saya akan menikmati seumur hidup saya. Saya tidak akan pernah menyerah di tengah jalan atau mengubah niat awal saya. Charlie berkata dengan tulus, Jasmine, kamu berusia 26 tahun ini. Dalam keluarga besar, kamu telah mencapai usia terbaik untuk menikah. Dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, kamu harus menemukan suami yang baik. Tidak layak menaruh hatimu pada pria sepertiku, yang sudah menikah. Jasmine berkata, saya bersedia menunggu. Charlie menghela nafas. Apa yang kamu tunggu untukku? Apakah kamu menunggu perceraianku? Tapi bagaimana jika aku tidak bercerai di masa depan? Jasmine berkata dengan keras kepala. Saya bersedia menunggu. Charlie tidak berdaya. Kita berandai-andai saja. Bahkan jika saya bercerai, kamu adalah nona tertua yang dijanjikan dari keluarga Moore. Lalu kamu menikah dengan saya, seorang duda. Apakah kamu tidak khawatir orang lain akan menambang kamu? Jasmine memegangi kepalanya dan berkata, siapa yang takut? Selama Tuan Wade menyukai saya tidak takut menjadi kekasihmu. Selama aku bisa bersamamu. Bahkan jika seluruh dunia datang untuk menusuk tulang belakangku, aku tidak takut. Bab 1225. Charlie sangat tidak berdaya menghadapi Jasmine. Dia tidak pernah menyangka Jasmine bisa begitu kecewa pada dirinya sendiri. Dan dia juga tidak menyangka Jasmine begitu keras kepala. Dia tidak ingin terus menekannya soal benar dan salah. Dia juga tidak ingin campur tangan soal perasaannya. Saat ini, dia juga sangat sayang pada dirinya sendiri sehingga dia juga harus bertanggung jawab. Tapi dia juga tahu betul, hal-hal terkait perasaan tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Jadi Charlie hanya bisa menghiburnya dan berkata, mari kita bicarakan ini nanti lagi. Beri kami waktu. Jasmine menatapnya dengan gugup dan bertanya dengan lembut. Kamu tidak mau berbicara denganku lagi mulai sekarang, kan? Apa kamu ingin sengaja menjauhkan diri di masa depan? Charlie tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Aku juga bukan orang seperti itu. Aku tidak mungkin diamkanmu karena telah mengatakan kamu menyukaiku. Jasmine menghela napas lega dan berkata, sebenarnya, saya sudah mempersiapkan mental untuk melakukan ini. Akan butuh waktu lama untuk mewujudkan mimpi ini. Jangankan 8 atau 10 tahun, bahkan 20 tahun tidak lama. Saya hanya memiliki satu permintaan. Apapun yang terjadi, jangan dengan sengaja meninggalkan saya. Jika Anda tidak menyukai saya, tolong lakukan saya sebagai teman seperti sebelumnya. Charlie berkata dengan serius, jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan tetap memperlakukanmu dengan baik. Jasmine mengangguk sedikit. Charlie menghela nafas dan berkata, oke, sudah larut. Aku harus pulang. Kamu harus cepat kembali juga. Jasmine bersinar dan berkata, selamat malam, Tuan Wade. Terima kasih atas penghargaan Anda hari ini dan pil peremajaan yang Anda berikan kepada saya. Charlie tersenyum dan mengulurkan tangannya. Sama-sama. Aku kembali dulu. Mengemudilah perlahan. Setelah berbicara, Charlie membuka pintu mobil dan bersiap untuk keluar dari mobil. Jasmine buru-buru berhenti. Tuan Wade. Charlie membalas. Apalagi? Jasmine tersipu dan berkata dengan malu-malu. Bukan apa-apa. Tadi adalah mencium pertamaku. Bahkan Charlie sedikit tersipu mendengar kata-kata itu. Dia bahkan tidak menyangka Jasmine memberikan ciuman pertama untuknya. Seperti kata pepatah, yang paling sulit adalah menanggung anugerah seorang wanita cantik. Terutama untuk pria seperti dia yang penyayang dan saleh. Dia tidak tahu harus mengatakan apa untuk menanggapi Jasmine. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan tulus, terima kasih. Jasmine malu tersenyum malu dan manis. Dan berkata, Tuan Wade, saya pergi dulu. Baiklah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.